Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa dan masih seputar al-manhiyatu fi sholah, berbagai perkara yang dilarang di dalam sholat. Dan ya, pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada al-busok ya, ataupun meludah ke arah kiblat ataupun ke arah kanan. Ini dilarang ya. Ya. Kemudian kita menginjak yang ke-10. Larangan yang ke-10 adalah takmidul ainaini fi sholati, yaitu memejamkan mata, kedua mata dalam sholat. Wa huwa in qusida bihi al-qurbah ila Allah ta'ala haruma li'annahu yadkhulu fi babil bidah wa ila kuriha li mukhalafatihi as-sunnata. Memejamkan mata ini kalau dimaksudkan dengannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya haram. Karena termasuk pada bab bid'ah ya. Namun jika tidak demikian keberadaannya, bukan niat kurbah, makanya dimakruhkan karena menyelisih daripada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walam yakun min hadihi alaihi salatu wassalam takmidu ya, ainaihi fi sholati. Ya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, dan bukan bagian dari petunjuk Nabi, yaitu memejamkan kedua mata dalam sholat. Waqad yadullu ala dzalika madda yadahu fi sholatil kusuf liyatanawwala al-unquda lama ra'al jannah wa kadzalika jauzatuhu wa kadzalika ya ra'aituhu anar wa sahibal hirah fiha wa sahibal mihjan wa kadzalika mudafa'atuhu ya. Apa ini? Saya kodnya enggak begitu jelas tempat sama ya. Wa dzakara iddata ahadits tsumma qala fa hadhil ahadits wa ghairuha yustafadu min majmu'iha al-ilmu bi annahu lam yakun yakmidu ainaihi bis shalah. Dan sungguh telah menunjukkan yang demikian itu bahwa beliau membentangkan tangannya dalam sholat kusuf ya, sholat gerhana.
Ya. Ini membentangkan yadahu agar supaya beliau bisa mendapatkan setandan anggur tatkala beliau melihat surga. Berarti kan tatkala beliau sholat kemudian melihat itu berarti tidak terpejam. Wallahu ta'alam. Setelahnya itu saya agak sak ya, karena khotnya nggak jelas ini. Namun yang jelas di sini ya, dari berbagai macam kumpulan hadis ini dan yang selainnya bisa diambil faedah kesemuanya itu tentang pengetahuan bahwa beliau alaihi salatu wasallam itu tidak memejamkan matanya, kedua matanya di dalam sholat. Ya, artinya beliau membuka matanya. Kemudian yang ke-11 ya, itu adalah at-tamatti fi shalah, yaitu menggeliat ya di dalam sholat. Fayukrahu at-tamatti fi shalah ay tamaddud, yaitu membentangkan itu sambil bergerak ya, kayak ngulet gitu, menggeliat. Ila ingkana yasira lil hajjah, kecuali kalau keberadaan tamatiknya itu dia hanya sedikit saja karena adanya hajat ya. Karena yang seperti ini bentuk daripada amalun yunafi al-khusyu' fi shalah. Seperti itu merupakan perbuatan yang bisa menafikan kekhusyukan di dalam sholat ya. Dan juga ada riwayat ya, athar ya, yang mengeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, atamati ya, itu yang khusus sholah. Menggeliat itu termasuk mengurangi dari kesempurnaan sholat. Walaupun ini memang bukan dari sahabat ya, tetapi dari tabi'in. Tapi tentu nah, tentu ini bahwa beliau itu tidaklah menyebutkan kecuali hal tersebut ada pada pemahaman beliau yang tentu ada sumbernya ya, ada pertimbangannya ya. Karena tabi'in itu mereka adalah belajar kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan memang menggeliat dalam sholat ya, tamat ini atau tamadud ini hal yang dimaklumi bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat ya. Bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Coba kalau saya lihat di terjemahan yang disampaikan di situ ya. Hampir tetap agak susah ya.
kalau dibahasakan ke bahasa Arabnya di sini. Ya, sini ada enggak yang kurang jelas tempat saya. Kemudian yang selanjutnya itu ke-12 itu at-tatbiqu fi ruku'. Maksudnya itu tadi yang ke-10 tadi ya, sebenarnya ingin saya tambahkan. Yang ke-12 adalah at-tatbiqu fi ruku'. Tatbik itu dia adalah wahwa ja'lu batnil kafi ala batnil kafil ukhra wawat huma baina rubbataini wal fakhdinain fi ruku', yaitu menjadikan bagian telapak tangan ya pada telapak tangan yang lain, jadi kayak ditelakupkan itu antara telapak tangan, kemudian meletakkan keduanya itu di antara dua lutut atau dua lutut dan dua paha ya. Jadi itu posisinya itu justru kedua tangannya diletakkan ke dalam gitu loh. Biasanya itu lututnya agak direkatkan gitu atau pahanya agak dilekatkan ya, atau yang sepisah daripada itu. Nah, waqad kana hadza masru'an fi awalil amri summa nuha anhu. Dan sungguh perkara ini dulu disyariatkan di awalnya, kemudian dilarang darinya, tidak diperbolehkan. Fan Mus'ab bin Sa'ad qala sholaitu ila jambi abi qala wa ja'altu yadaya baina rubatayya gitu, di antara dua lututku. Wa qala li abi idrib bikafaika ala rubatai. Qala summa fa'altu dzalika maratan ukhra fa daraba yadayya wa qala inna nuhina an hadza ya wa umirna an nadriba bil akufi ala rukubi. Dari Musa bin Sa'ad, dia berkata, aku sholat di belakang bapakku atau di samping, bukan belakang, di samping bapakku, di sisi ya. Karena masyhur kalau sholat misalnya dua orang itu kan di sisi kanannya. Dan dia berkata, aku menjadikan kedua telapak tanganku itu aku letakkan di antara kedua lututku, baina rubatayya. Maka beliau berkata kepadaku, ya, idrib bikafaika, letakkanlah kedua telapak tanganmu itu di atas kedua lututmu. Ya, seperti itu. Kemudian Musa bin Sa'ad ini berkata lagi, kemudian aku melakukan seperti semula, yaitu meletakkan suatu waktu itu meletakkan lagi di antara kedua lutut ya. Marotan ukhra, di waktu yang lain. Maka beliau itu fadhara bayadaya, beliau ini melepaskan kedua telapak tanganku, dan beliau sambil bersabda, sungguhnya kita ini dilarang dari perkara seperti ini, dan kita justru diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan itu di atas lutut itu ya, di atas lutut. Jadi itu termasuk hal yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-13, ini kita poin-poin saja ya. Qiraatul Quran fi ruku' wa sujud, yaitu membaca Al-Quran di ruku' dan sujud. Ini silang pendapat di kalangan para ulama, yaitu membatalkan sholat atau tidak.
Sebagian mengatakan membatalkan, sebagian mengatakan tidak. Lafadznya di sini kiroah, artinya memang baca Al-Quran sebagaimana di tiap awal rokaat, baca Al-Fatihah ya. Jadi membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran dengan niat berzikir, tapi memang untuk tilawah Al-Quran. Kalau pembahasannya itu bukan tilawah Al-Quran, tapi dia membaca babnya zikir, ya ini wallahu alam tidak sampai membatalkan sholat. Kalau ditinjau dari sisi bagi yang berpendapat membatalkan sholat, sebagian ulama memandang tidak membatalkan sholat, karena qiraatul Quran min jinsis sholah, termasuk dari jenis sholat itu sendiri, hanya letaknya diletakkan di ruku ataupun sujud. Itu alasan dia mengatakan tidak membatalkan. Sebentar ya, Ustaz. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini disasarkan pada sabda Nabi ya. Ala wa ini nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an ya au sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang dari membaca Al-Qur'an ketika sedang ruku ataupun sedang sujud. Ya. Itu dilarang. Kemudian yang ke-14 adalah bastu diro'aini fi sujud, yaitu menghamparkan kedua lengan dikala sujud. Ya. Nah, ini didasarkan kepada sabda Nabi, iqtadilu fi sujud wala yabsutu ahadukum diro'aihi imbisa fal qalb. Ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Nabi bersabda, iqtadilu fi sujud, seimbanglah kalian itu di dalam sujud, atau bersikap luruslah kalian di dalam sujud. Dan jangan salah satu dari kalian itu menghamparkan kedua lengannya. Itu seperti anjing menghamparkan kedua kakinya, maksudnya kaki depan. Ini menunjukkan celaan ya, karena disampaikan mirip anjing. Padahal anjing itu nggak bersujud, dia nggak bersujud. Tetapi tatkala anjing itu dia duduk, caranya seperti itu. Sementara hayahnya orang yang sholat kan sujud gitu. Artinya di sini kalau disandingkan sebenarnya jauh gitu. Karena ini duduk, yang ini sujud. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan larangan pada hal yang ada sisi pengkiasan gitu. Ya. Ada sisi pengkiasan. Makanya kan pada pembahasan seputar kias itu ya mesti diketahui sisi pengkiasannya apa gitu. Ya, sisi pengkiasannya apa. Sebagaimana di dalam hadis ini kan menghamparnya anjing ya. Ini dilarang kalau di dalam sholat tangan lengan dihamparkan, karena itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Sehingga
Cara memandang kemiripan seperti itu, itulah yang kan pada pembahasan berarti ada sisinya gitu, ada sisi ini, sisinya di bagian ini gitu ya. Nah, kemudian diterangkan di sini fala yajuzu bastul diro'a ini halal ardi wa inama yurfa'u mirfaqani kama taqaddam. Tidak boleh untuk menghamparkan kedua lengan di tanah. Wabil khusus di sini adalah kala sujud. Adapun kalau selain daripada sujud, misalnya orang tiduran kadang sedikit mengangkat bagian kepalanya, misalnya kepala dan sedikit badannya diangkat sehingga sampai kedua lengannya itu terhampar sebagai sandaran, ya itu tidak ada larangan. Tidak bisa dikatakan itu tasabuh dengan anjing, tidak bisa. Wallahu ta'ala, karena memang itu dari perkara mubah secara asal, perkara dunia itu. Ini tidak bisa kemudian langsung ini mirip dengan anjing gitu. Tapi kalau sujud ini memang karena secara aturan sujud itu demikian, dimana terangkat kedua lengan itu kedua istilahnya ini namanya antara tangan sampai siku itu dirok itu mesti diangkat gitu, sehingga kapan tidak diangkat kemudian ada larangan yang sampai pada tahap seperti terhamparkannya atau menghamparnya anjing menghamparkan bagian kaki bagian depan. Nah, wa inama yurfa'u, sungguhnya yang diangkat itu kedua siku diangkat sebagaimana telah berlalu pembahasan ini. Kemudian yang kelima bahasa akadfu atsaubi damuhu wa man'uhu minal intishar alal ard inda sujud wa yadkhulu fi hadza tasmirul kami bis sholati, yaitu melipat pakaian itu dengan menggulungnya ya, atau menahannya dari dia tahan ya, menggulung atau dia menahan istilahnya domahu atau itu domuhu, yaitu menggabungkannya, menggulungnya dan menahannya dari intisar, dari berserakan di atas tanah pada saat sujud. Dan masuk pada perkara ini adalah melipat pada bagian baju ya, lengan baju dalam sholat. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Nabi wa alaihi salatu wasalam an yasjuda ala sab'in wa nuha an yakfita asaro wa thiyab. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi diperintah untuk sujud dengan anggota tubuh dan beliau ini dilarang. Nuha ya bisa, atau nuhiyah itu bisa dibaca itu. Dilarang dari apa? Anyak kita untuk menggulung rambut, menjalin rambut, dan juga menjalin pakaian. Ini dilarang semua. Jadi menggulung rambut ya seperti mengkuncir ya, itu tidak diperbolehkan ya. Namun ada pembahasan seperti itu kalau wanita
rambutnya tergulung ya enggak apa dia sholat. Tapi kalau laki-laki itu digulung, dikuncir itu di dalam sholat dilarang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah kita agak percepat ya supaya materi cepat selesai ya. Tentang ini karena ini agak banyak bandingannya, yaitu al-iqa. Iqa itu cara duduk tertentu ya. Bentuknya itu adalah ilsaku ilyataini bil ardi wa nasbu saqaini wa wad'u al-yadaini alal ardi. Iqa itu dia adalah duduk dengan cara melekatkan dua pantat itu ke tanah, kemudian dua betisnya itu ditegakkan, kemudian dua tangannya diletakkan di tanah. Itu bisa dalam bentuk meletakkan tangannya itu di samping kanan kiri betis yang ditegakkan, atau pas bagian di samping kanan kiri pahanya, atau bisa pula adalah di bawah belakang dari pantatnya, agak ke belakang dikit, atau sejajar dari pantatnya atau ke belakang sedikit. Itu termasuk duduk namanya iqa. Wa hadhil hay'atu la tajuzu fil julusi fi shalah. Dan cara duduk seperti ini tidak boleh dalam sholat. Di hadisi Aisyah fi sifati sholati Nabi wa fihi. Dikarenakan hadis Aisyah tentang sifat sholat Nabi alaihi salatu wasallam, di dalamnya beliau mengatakan wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau biasa melarang dari cara duduk setan Uqbah ini. Uqbah itu syaitan itu dia al-iqa alal hayati sabiqah, yaitu duduk dengan cara yang telah tadi disebutkan. Nah, juga ada hadis Abi Hurairah, wa nahani an nukratin kanukrati dik wa i'ain ka i'ail kalb. Dan beliau itu melarang saya untuk duduk dengan cara seperti duduknya hewan di lubang, atau di tempat ramanya. Melarang seperti duduknya atau mengeramnya ayam itu di tempat ramanya. Dan juga saya dilarang untuk iqa, duduk iqa seperti duduknya seekor anjing. Iqanya anjing. Kalau iqanya anjing itu kan kaki belakangnya ditegakkan, kemudian kaki depannya itu diletakkan di antara bagian dalam paha itu, paha belakang atau kaki belakang. Kemudian pantatnya di belakang dari kedua telapak kaki belakang. Nah, itu iqak anjing itu namanya. Ya. Itu dilarang. Kemudian faedah di sini ada faedah al-iqa'u ala hadzal makna la yajuzu lil adilatil mutaqaddimah. Ya.
dalam makna seperti ini tidak boleh berdasarkan pada dalil-dalil yang telah lalu. Lakin unabbihu ala anna lil iqa maknan akhar wa huwa nasbul qadamain wa wadi al ilyatain alal akibaini fil julusi baina sajadatain wa huwa masru'un kama taqaddam. Iqa dalam makna yang tadi telah diterangkan di depan itu sah, dia tidak boleh. Namun perlu untuk aku mengingatkan bahwa iqa dalam makna yang lain, yaitu menegakkan kedua telapak kaki, ya, kemudian meletakkan kedua pantatnya itu di atas kedua tumit kakinya pada duduk di antara dua sujud. Nah, ini disyariatkan sebagaimana telah berlalu. Nabi pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau iqa seperti itu kan tangannya tidak berada di tanah, tapi tangannya tetap ada di lutut ataupun paha bagian depan. Ya. Sementara kalau iqa yang dilarang tadi kan memang kedua kedua pantatnya di tanah, ya. Kemudian betisnya ditegakkan. Otomatis kalau betis ditegakkan itu bersamaan dengan pahanya. Kemudian tangannya diletakkan di lantai, kedua telapak tangannya diletakkan di lantai. Itu iqa yang dilarang. Kalau iqa yang tidak dilarang kan seorang dia meletakkan tangannya itu di telapak tangannya di lutut ataupun belakang sedikit. Kemudian kedua pantatnya di atas kedua tumitnya, dalam keadaan kedua tumitnya itu ditegakkan karena telapak kakinya ditegakkan, jadi tidak dihamparkan seperti pada tawarruk, ya. Kalau pada tawarruk itu kan yang ditegakkan yang kaki kanan saja, telapak kaki kanan saja. Di iftiras juga demikian. Tapi telapak kaki kiri itu kan ada yang diduduki oleh pantat untuk iftiras, dan pantat diletakkan di tanah ketika tawarruk, gitu. Nah, maka kalau iqa itu yang tadi telah dijelaskan, ini iqa yang diperbolehkan atau disyariatkan. Kemudian yang ke-17, watul yadi alal ardi fil julusi fi sholati illa li udrin, yaitu meletakkan tangan di atas tanah pada duduk di dalam sholat. Ini dilarang. Illa li udrin, kecuali kalau ada udur seperti sakit sehingga dia menahan agar sakit di bagian pantat atau sakit di bagian paha itu tidak menyangat, dia sengaja bertelekan dengan tangannya di tanah, entah tangan kanan atau tangan kiri, atau maksudnya telapak tangan itu, maka tidak ada masalah karena ada hajat. Nah, kemudian fa'an Ibni Umar qala nahan Nabi alaihi salatu wasallam idza jalasa ar-rajul fi sholati an ya'tamida ala yadihil yusra. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari seorang laki-laki duduk di dalam sholat yang dia bersandar kepada tangan kirinya. Itu dilarang. Dan dalam riwayat bahasanya Ibnu Umar dia berkata,
la tajlis hakadha, jangan kamu duduk seperti ini. Fa inna hakadha yajlisu alladzina yu'addabun, jangan kamu duduk seperti ini. Dikarenakan duduk seperti ini seperti duduknya orang yang akan disiksa. Pada lafaz Ibnu Umar itu apakah ini berlaku pada sholat dan di luar sholat? Ya kalau dari penjelasannya nampak ini la tajlis hakadha itu tidak disebutkan di dalam sholat. Artinya di luar sholat juga dilarang. Duduk bertelekan dengan tangan kiri, biasanya pada miripnya adalah pada saat seperti duduk tawaruk ya, seperti duduk tawaruk, tapi di luar sholat itu, tapi agak lebih melebar lagi. Itu biasanya kadang tangan kiri digunakan bertelekan. Namun bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau memberikan penjelasan ini tentu berkaitan dengan hadis yang beliau riwayatkan sendiri, yaitu idza jalasa rajul fi sholati, nahan Nabi alaihi salatu wasallam idza jalasa rajul fi sholati an ya'tamita ala yadihil yusra. Sehingga jelas pelarangan ini berlaku untuk sholat, duduk dalam sholat. Namun bagaimana di luar sholat? Nah, di luar sholat ini hendaknya dia menjauhi cara duduk seperti itu. Ya, karena dari lafaz Ibnu Umar dia berkata itu memang ada sisi pembahasan itu, walaupun kurang begitu kuat sisinya ya, karena konteks itu berkaitan ya, kaitannya dengan sholat ya. Adapun di luar sholat ya bisa jadi gitu loh ya. Tapi seorang dia meninggalkannya itu yang lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Untuk sore ini sampai di sini aja ya dulu ya. Saya mau mempersiapkan sesuatu ini. Tapi kalau ada pertanyaan enggak apa-apa. Nanti sampai jam 5 saja. Tapi kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Atau kalau tidak ada, saya mohon diri dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.